terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Adapun pertanyaan yang akan kami sampaikan, yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema kasus-kasus untuk bujukan moral. Sebenarnya kalau SMA 1 itu spesial ya, karena kita juga dapat anak-anak juga spesial. Jadi ibaratnya beberapa kasus yang pertama kali saya temukan itu, pertama kali saya berada di SMA 1 itu kasus pelecehan seksual. Untuk kasus pelecehan seksual ini dilemanya tadi adalah antara keinginan yang lain untuk mengeluarkan dan pihak keluarga yang tetap ingin anaknya tetap melanjutkan sekolah. Dan akhirnya kita mendapatkan solusi sebaiknya diselesaikan dulu di di kepolisian, baru kemudian kita mengambil solusi untuk selanjutnya anak ini bagaimana. Tapi dengan pertimbangan bahwasanya seandainya anak ini putus sekolah juga mungkin akan merugikan anak ini. Jadi akhirnya kita ambil keputusan bahwasanya anak ini boleh lanjut sekolah setelah ada keputusan dari pihak kepolisian dan pihak keluarga untuk kasus pelecehan. Keputusan berarti Bu ya, dari pihak kepolisian Bu ya. Baik, pertanyaan kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya saya diskusi dulu dengan beberapa tim, yaitu dari tim BK, kemudian juga dari tim wakil kepala sekolah, lalu kemudian juga guru-guru dan orang tua. Ya, guru-guru tentu saja yang bersangkutan dengan siswa tersebut. Lalu nantinya kita akan mengidentifikasi bagaimana yang terpenting daripada anak-anak tersebut. Bagi kami adalah jika ada kasus-kasus itu kita upayakan anak-anak ini jangan dirugikan, itu saja. Berarti tetap berpihak sama murid ya Bu? Betul, berpihak pada murid. Seandainya kasusnya tidak mencapai ke daerah kriminal, ya kan, yang mencakup hukum, itu tetap anak-anak kita dahulukan. Dan kalaupun paling banter, kasusnya paling skorsing dong, nggak terlalu yang berat. Selanjutnya ya Bu ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah pertama kali adalah tentu saja itu ditangani oleh BK dan kesiswaan. Setelah kemudian ditangani oleh BK kesiswaan dan itu pemanggilan orang tua. Setelah pemanggilan orang tua, kemudian pemaparan daripada permasalahan siswa tersebut. Jika umpamanya siswa tersebut kasusnya agak berat, mungkin kita melakukan skorsing. Tapi kalau bagi saya sendiri, selama saya bisa nanganin anak tersebut bahwasanya dengan mengaji, sholat dan sebagainya, saya hanya memberikan sedikit pembelajaran melalui bidang keagamaan. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif yang selama ini saya dapatkan yaitu tadi, kita menjalin kerjasama juga dengan orang tua sehingga kita memaparkan gimana kasus anak-anak tersebut. Terkadang kasus anak-anak ini adalah justru muncul dari anak-anak yang kurang kasih sayang daripada orang tua, lalu juga anak-anak yang mencari perhatian, seperti anak-anak tidak mampu yang ingin merasa eksis di dalam teman-temannya, sehingga mungkin mereka melakukan hal-hal yang kurang pada tempatnya sebagai seorang siswa, ya kan. Nah, oleh karena itu maka kita berupaya untuk mengarahkan, membilang kepada mereka bahwasanya kalau umpamanya kalian ingin dikenal oleh teman-teman, ingin dikenal oleh guru dan punya sesuatu yang bisa dibanggakan, buatlah prestasi. Jangan buat hal-hal yang justru malah merugikan mereka. Ya, betul. Ya Bu, untuk selanjutnya Bu, kira-kira Bu kan selama ini Bu apa tantangan yang Ibu hadapi atau kira-kira yang mengganjal atau yang lebih tantangan yang lebih urgent kira-kira Bu dalam menghadapi misalnya ada kasus yang dilema seperti itu? Tantangan yang paling terberat itu adalah tantangan dari orang tua sendiri, di mana orang tua terkadang tidak mengakui kalau anaknya itu bersalah, ya kan.
dan merasa pembenaran apa-apa yang dibuat oleh anaknya tersebut. Padahal sudah jelas-jelas itu melanggar dari tata tertib yang ada di sekolah, ya kan. Tapi orang tua ini ya wajarlah, nama orang tua itu selalu membela anaknya. Namun kita selalu memberikan bukti-bukti bahwasanya anak bapak ibu itu sudah melakukan ini. Dan tantangan terberat itu sebenarnya itu sih. Kadang-kadang orang tua lebih membela anaknya daripada kita berbuaya bersama-sama untuk memperbaiki anaknya. Berarti kan Bu, seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada 3 unsur dalam dilema etika tadi kan Bu. Berarti saya akan lihat sudah sesuai tadi. Yang pertama ada berorientasi pada murid, ya kan Bu. Kemudian yang kedua ada nilai-nilai kebajikan di situ. Kemudian yang ketiga memang dapat dipertanggungjawabkan seperti itu Bu. Ya baik Bu. Jadi selain tantangan dengan orang tua ya kan Bu, ada nggak tantangan-tantangan yang lain? Tantangan Dengan pihak tantangan saja? dari masyarakat ada, terutama ya kita tahu misalnya anggota dewan, kemudian juga dari pihak dinas yang kadang-kadang suka memberikan suatu judgement sebelum mereka melihat kasusnya apa gitu. Itu yang biasanya tantangannya di masyarakat itu sendiri. Jadi kan Bu tadi udah panjang penjelasannya. Biasanya kan Bu kalau misalnya Ibu menyelesaikan masalahnya itu waktunya langsung atau gimana Bu? Berproses ya, tadi saya bilang berproses dari pertama tentu saja dari guru-guru BK atau kesiswaan. Nah, tapi jika mereka sudah bisa menangani tanpa harus saya turun tangan, ya itu berarti kasusnya sudah selesai. Tapi kalau umpamanya berkepanjangan, baru mereka minta solusi dari saya. Dan biasanya kalau berkepanjangan ini adalah kalau sudah turut campur pihak-pihak luar. Sampai kriminal begitu mungkin? Tidak hanya kriminal, tapi biasanya ini umpamanya nih kasus yang pelecehan kemarin itu biasa ada si orang tua membawa anggota dewan gitu ya kan. Dan anggota dewan ini ya karena dia family ya kan. Jadi dia merasa bahwasanya ini kok sekolah tidak berpihak kepada anak gitu. Padahal sebenarnya kita tuh dilema antara menegakkan tata tertib bahwasanya anak melanggar asusila itu harus dikeluarkan dengan kita juga berpikir bahwasanya anak ini jangan sampai putus sekolah gitu. Iya betul. Oke, baik Bu. Selanjutnya, kira-kira ada nggak Ibu seseorang atau faktor-faktor yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ini? Untuk faktor pengambilan keputusan banyak. Biasanya saya juga diskusi dengan pimpinan saya untuk apa kira-kira langkah apa yang harus saya ambil. Jadi biasanya pihak dinas pendidikan, kadis, kabid, cabdis itu sering sekali untuk membantu saya untuk memberikan solusi yang terbaik. Berarti ada teman curhat gitu ya? Ada teman curhat. Karena kan kita juga kan sebagai kepala sekolah kita harus melaporkan kondisi sekolah kita. Walaupun terkadang saya itu artinya saya berupaya jangan ada berita-berita jelek tuh sampai ke dinas gitu. Jadi saya sampai dinas tuh tahu gitu. Tapi ya ternyata mereka juga kadang-kadang lebih tahu duluan dari saya karena laporan orang tua itu yang langsung ke pihak-pihak tertentu gitu. Mungkin Bu ini pertanyaan yang terakhir. Dari semua pengambilan keputusan yang dilema etika, apa Bu yang menjadi pembelajaran besar untuk Ibu? Pembelajaran besar bagi saya adalah ternyata menerapkan antara tata tertib dengan kondisi saya sebagai seorang perempuan dan ibu itu kadang-kadang selalu bertentangan gitu. Di satu sisi saya harus keras dengan tata tertib yang memang sudah berlaku, tapi di satu sisi ya saya sebagai ibu juga saya berpikir seandainya itu adalah anak saya gitu loh kan. Saya selalu berpikir seperti itu. Kalau untuk dilema yang ada dalam diri saya selama ini. Terima kasih Bu. Mungkin itu saja yang kami tanyakan. Itu ada tambahan Ada ada sih. sih Mungkin Udah Ibu. Terima kasih Mungkin ini Bu sebagai penutup tadi sudah panjang lebar mengenai kasus dilema etika di SMA 1 Medan nih ya, luar biasa ya teman-teman ya, bisa kita ambil pelajaran gitu. Mungkin ada pesan dan kesan untuk
kami Bu nih sebagai CGP nih kan, apa kira-kira Bu dari Ibu ya kan untuk kami gitu mengenai kasus-kasus tersebut Bu gitu. Mungkin Pertama pesan-pesannya sebagai- gini ya, kita kan kalian kan masih muda ya, masih muda, sama seperti saya dulu juga kan waktu masih muda itu terkadang kualitas emosi kita, emosional kita, kemudian idealis kita itu masih terlalu tinggi, ya kan. Jadi banyak-banyaklah belajar, itu saja. Banyak-banyaknya belajar untuk bisa mengendalikan idealisme, kemudian emosional gitu. Ya, banyak-banyaklah untuk saling bertukar pikiran, walaupun memang terkadang senior-senior kita ini ada kadang-kadang galak-galaknya gitu ya, tapi itu adalah untuk kebaikan-kebaikan kita. Itu saja sih. Artinya belajar itu aja. Jadi jangan pernah untuk merasa puas untuk dalam satu titik gitu. Sudah duluan mengalami. Sudah duluan melewati ya, gitu, Betul. melewati. Jadi Tambahan ibaratnya inti sedikit, kalau misalnya kami kan Bu ini jelaskan nanti bagaimana kami ini harus mampu dalam mengambil keputusan apabila ada dilema etika gitu Bu. Jadi kira-kira Bu ada nggak masukan Bu selain itu tadi belajar tadi tips yang atau strategi yang memang khusus atau yang lebih? ya itu dia tadi kata saya, kita itu kan masih junior ya ibaratnya Iya. gitu. Kita diskusi aja sama guru-guru yang lebih mumpuni ya, berpengalaman. Walaupun kalian agak dijutek-jutekin ya udah itu udah biasa ya kan. Tapi ya tentu bisa ngambil dari situ gitu. Dan semua ini berproses. Iya, Enggak takut kita kan bukan keputusan kita ambil. kalau itu, kita berkata kita takut gitu. Iya. Kalau kita udah prinsip kita takut, sampai kapanpun kita nggak bisa ngambil keputusan. Iya. Ya. Dengan kata-kata aku takut gitu ya kan. Beda kalau saya belum pernah nyoba nih, saya mau coba ini bisa nggak ya gitu. Tapi kalau udah saya takut kayak ini, nah itu kata takut itu jangan ada dalam suatu prinsip hidup gitu. Kalau takut sama Tuhan, takut sama Allah gitu kan. Di sekolah ini jadi kan kita bisa Iya, kasus sharing banyak kayak lagi. tadi kan. Tadi ada anak-anak kan saya kemarin skorsing itu kasus sholat Jumat ya kan. Itu memang benar-benar saya marah sekali sama mereka karena kenapa sih sholat Jumat kalian malah seperti itu gitu loh, malah Allah tuh ngasih kemudahan kita untuk sholat tuh tenang, tapi kalau kalian membuat sesuatu yang membuat kalian nggak tenang gitu kan, seandainya ada apa-apa terjadi dengan kelakuan kalian itu yang rugi kan kalian sendiri. Saya bilang gitu sama anak-anak, itu yang saya kesal sekali sama mereka gitu ya kan. Tapi ya itu tadi namanya anak-anak kan ya, mau nyoba, kalau nggak bolos kan bukan remaja namanya gitu ya kan. Cuman saya kemarin bilang saya kasih sedikit kebijakan untuk mereka, bahwasanya selama 4 hari mereka libur, 5 hari mereka skorsing, mereka harus menghafal beberapa surah gitu aja sih. Jadi keagamaannya makin meningkat deh Bu ya. Iya, dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu ada surah-surahnya yang saya harus hafal. Harusnya tadi dia masuk, tapi saya bilang panggil guru BK-nya, sekarang guru BK-nya udah setor ayat. ya, store ayat. Kalau saya gitu aja, store ayat gitu, baca Quran, itu aja sih gitu kan. Dan alhamdulillah kan anak yang saya suruh baca Al-Quran tuh masuk tuh ya ke usul ya, Saya Rizky. masuk juga tuh Rizky Bu. Itu ya Allah manjanya luar Iya, biasa benar. ya kan. Sama mamanya juga sepertinya ngebela-bela dia, tapi ya artinya itu loh, saya hanya memberikan sentuhan-sentuhan yang memang ayat-ayat itu baik dari kitab manapun pastikan akan ada sentuhan untuk membuka hati anak-anak, itu aja sih. Jadi nggak berupa hukuman ya kan? No, untuk fisik untuk anak-anak sekarang tuh nggak layak lah ya. Itu aja. Baiklah Bu, terima kasih atas jawaban yang telah Ibu berikan kepada kami dan menjadi pengalaman baru bagi kami juga. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.